ini insya Allah akan diselenggarakan tanggal 21 sampai 28 Juli. Ya. Nah, ada 26 cabur yang akan dipertandingkan. Dan salah satu cabur yang menurut saya mendapatkan perhatian banyak itu adalah masalah cabang olahraga sepak bola ini. Karena di sini sangat kompleks, artinya pesertanya banyak, ya 37 kecamatan, dan juga mereka itu pemainnya, atletnya banyak, kemudian juga durasi pertandingannya banyak, ya, sehingga ini perlu perhatian khusus, dan juga pengamanan juga banyak, sehingga perlu aspek-aspek pengamanan lain-lain yang sangat kompleks, yang sangat serius gitu ya. Nah, pada hari ini dilakukan semacam pertemuan KOK dengan TD untuk menyamakan persepsi dan menyamakan konsep tentang bagaimana penyelenggaraan pertandingan olahraga sepak bola khususnya. Juga menarik juga sebenarnya ada juga beberapa cabur yang akan diselenggarakan lebih awal, yaitu bola voli. Karena peserta juga banyak, hampir itu semua full 42 kecamatan. Sedangkan yang lain, cabur yang lain itu biasanya diselenggarakan nanti pada minggu pekan itu, di 21 Juli sampai 28 Juli. Sementara ini kalau cabur yang sudah siap Pak, cabur apa saja? Masih belum ada yang siap karena kita masih menunggu data atlet. Jadi kenapa data atlet? Karena kita ingin semua atlet yang bertanding itu atlet yang mempunyai peraturan. Aturan dibuat oleh Teknika Diligent. Aturan itu bukan untuk apa-apa, semata-mata supaya kita yakin bahwa atlet yang nanti bertanding yang akan kita pilih itu bisa bertanding di pekan olahraga provinsi. Jadi itu idenya, ini sebagai proses pembinaan yang proporsional, sehingga kita nanti dapat atlet yang benar-benar ya bisa bertanding gitu. Jangan sampai nanti pada saat juaranya ternyata nggak bisa bertanding, hanya masalah umur. Nah, ini yang kita agak ketat di situ. Ya, kita agak ketat, kita verifikasi, TD sepak bola juga verifikasi, kita juga semua kita verifikasi tapi pakai data. Dan tentang verifikasi fisiknya ini diserahkan ke masing-masing TD. Ya, gitu. Kalau untuk sepak bola Pak, kapan dimulai tes? Nah, tanya aja sama TD. Oh, sama. Ya, kebetulan ini ada Pak Ketua Pak Ketua nih, kaitan dengan kegiatan-kegiatan cabur sepak bola ya, dari mulai rangkaian workshop yang lainnya. Ulas sedikit nih Pak Ketua nih, terkait menyangkut masalah persiapan di cabur sepak bola. Untuk persiapan ya salah satunya ini workshop bagian dari pelaksanaan persiapan pelaksanaan. Kita diseriuskan sekarang dibahas bersama-sama dengan para KOK dari mulai tahapan regulasi sampai nanti ke pelaksanaan. Nah, adapun hari ini kita akan membahas satu tatanan regulasi yang mana harus dipahami dan dimengerti oleh kita bersama supaya nanti ketika pas pelaksanaan mereka itu tidak paham dan tidak diketahui bagaimana regulasi yang disusun oleh Panpel ataupun ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan itu mereka sudah paham dan dimengerti ketika pelaksanaan. Nah, adapun nanti kaitan dengan penentuan pelaksanaan persyaratan para pemain nanti kita dimulai minggu depan di bulan Juni kita verifikasi. Jadi kita membentuk tim dulu untuk tim verifikasi para pemain di masing-masing kecamatan. Nah, baru nanti kita jadwalkan masih di bulan Juni kita akan melaksanakan persiapan babak kualifikasi. Jadi babak kualifikasi di bulan Juni karena bola ini beda dari yang lain dengan cabur-cabur yang lain. Jadi jumlah klubnya banyak, kedua durasi permainannya mainnya juga memang yang memerlukan waktu yang lama. Terus kedua ya ditunjang dari penggemarnya, makanya ya kita sedemikian rupa persiapan dioptimalkan supaya memang pelaksanaan tidak ada ekses supaya pas akhirnya kita bisa mendapatkan satu kesuksesan dan bisa mendapatkan satu juara yang memang secara profesional. Kalau rencana stadion Pak yang akan digunakan? Ya, rencana stadion kita sesuai dengan arahan dari KONI yang memang KONI yang melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah. Jadi kita melaksanakan stadion-stadion yang memang dimiliki oleh pemerintah. Ya mungkin salah satunya kita sudah ini ada satu gambaran dan mungkin nanti kita komunikasi kesepakatan dengan Dispora. Walaupun KONI sudah melakukan dengan koordinasi dengan kepala daerah ataupun dinas terkait, yaitu kami melaksanakannya ke sana di SOR Kerkop dan Adiwijaya. Jadi penyisihannya di Kerkop dan 8 besar kita bisa geser ke SOR Adiwijaya, yaitu Stadion Kebanggaan Kabupaten Garut. Yang baru Pak, ya, tadi dengar ada kebebasan untuk tiap KOK itu dari segi apa ini? Maksudnya dari segi kebebasan itu silakan menuangkan
aturan yang kita akan susun bersama-sama. Jangan sampai aturan ini bisa memberatkan bagi mereka. Ya seperti apa ya, masukan kepada kita bebas, tapi dengan catatan ya tidak melanggar ataupun tidak bertabrakan dengan koridor yang setelah ditentukan. Jadi silakan nanti kami akan tampung masukan-masukan dari para KOK, keinginannya seperti apa, tahapan yang harus kita lakukan, terus pelaksanaannya seperti apa, supaya memang sinkron nanti di lapangan. Jadi nanti kita sepakati melalui kesepakatan sekarang itu melalui berita acara bersama-sama. Jadi ketika nanti ada yang protes ataupun di lapangan, nih sudah ada nih kesepakatan yang kita bangun. Jadi pelaturan itu bukan dari kita, tapi dari mereka untuk mereka. Dan saya sangat apresiasi ya, Koni apresiasi apa yang dilakukan oleh Askab, oleh Pak Kalasep ini, ada komunikasi yang lebih intens, lebih bagus lagi dan juga saling memahami karena juga semua itu ada konsekuensinya. Jadi kalau pengen begini akan berdampak ke sana, kayak gitulah. Jadi dipahami kalau semua komitmen sama-sama ya udah kita buat kesepahaman dan masing-masing kemudian tidak protes lagi. Artinya ya itu resiko yang kita ambil, yang kita hadapi kalau kita mengambil keputusan seperti ini. Jadi nyaman. dasar kesepakatan bersama ya Pak. Ya, jadi mengikat semuanya. Jadi dan tadi kan saling kesepahaman, semua juga pengennya ideal, tapi juga kondisi seperti ini ya, Kang. Ya. Dan ini juga hebat karena ini saya nggak tahu ini yang B siapa. Saya salut lah. Hebat. Ya, makasih Pak ya. Ya.